Pakai contoh kabupaten atau provinsi mana, Erawati dan teman-teman? Iya Pak, itu diambil referensinya dari peraturan daerah Pak. Daerah mana maksudnya? Peraturan daerahnya itu beda-beda Pak, ada yang dari Majene, terus ada yang dari Kabupaten luar Jawa Pak. Kalian campur-campur begitu? Iya Pak. Oh ya, itu nanti lebih baiknya jangan dicampur tugas kalian ya, Erawati ya. Misalnya dari Maluku ya Maluku saja, dari Jakarta ya Jakarta saja, karena nanti ketentuannya beda-beda masing-masing daerah. Ya, belum tentu retribusi apa misalnya potong kambing atau apa itu ada di Jakarta, belum tentu ada di Maluku. Terus kemudian belum tentu tarif yang di pariwisata pantai atau laut itu di Jawa Barat ada, terus kemudian di daerah mana misalnya itu juga ada, belum tentu, karena belum tentu punya laut gitu daerah lain. Jadi ketika kita bahas retribusi itu, ketika sudah menyinggung ke spesifik contoh tarif dan lain-lain aturan dan sebagainya, kita sebaiknya menggunakan satu peraturan daerah saja, jangan dicampur-campur ya. Nah, nanti coba dibenarkan. Orang itu kan gampang, tinggal download undang-undangnya saja, kemudian kita kaji bersama begitu loh. Ya, nanti diperbaiki ya, satu hari ya. Baik Pak. Nah, adik-adik coba dilihat ini saya download dari Maluku ya. Untuk tahun 2013. Sudah lama tapi bisa menjadi contoh adik-adik mengenai retribusi ya, jasa usaha. Apakah share saya bisa terbaca fontnya terlalu kecil atau gimana adik-adik? Atau cukup bisa terbaca Pak? Oke. Cukup Pak. Oke. Yang menentukan, yang menetapkan adik-adik siapa? Kepala daerah. Kalau provinsi berarti gubernur, ya kan? Kemudian ini dasar landasan undang-undangnya. Jadi dia tidak asal membuat ketetapan itu tidak ada dasarnya, nggak boleh. Harus ada landasan hukumnya. Peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha, ya kan? Kemudian ini ketentuan-ketentuannya. Nah, retribusi daerah adalah yaitu retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kalau dilihat dari kalimatnya ini ya adik-adik, itu sebenarnya yang punya usaha itu siapa di sini? Ada yang bisa jawab instan? Nggak usah googling. Yang punya usaha siapa? Pengusaha-pengusaha Pak. Pengusaha-pengusaha. Siapa ini? Tak tulis. Erawati Pak. Erawati, pengusaha-pengusaha. Yang punya jasa usaha siapa? Pengusaha-pengusaha katanya Erawati. Ada jawaban lain? Salah enggak apa-apa. Yang penting berani menjawab. Kalau satu kelas enggak berani jawab ya saya tunjuk. Kan enak menyerahkan diri saja ya Erawati ya. Iya kan? Lah menyerahkan diri itu enak. 1, 2, 3. Mada coba. Mada kamu kemana? Halo? Coba. Ini siapa ini? Ada Pak. Ya, jawab saya.
Yang punya usaha sopo ada bapak atau ibumu atau siapa? Yang memiliki usaha orang pribadi atau badan, Pak? Yang punya usaha orang pribadi atau badan. Tak catat. Ada yang jawaban lain? Siapa lagi? Saiful, coba. Saifulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak. Perseorangan atau milik bersama gitu, Pak. Perseorangan atau badan. Masa kamu nyebutnya orang badan nggak kayak orang pajak kamu? Orang pribadi atau Enggak, badan Pak. gitu loh. Oh, kan kadang ada yang usaha kayak misalnya kayak 3 orang atau 4 orang itu kayak Itu badan namanya. Oh. Ya, coba yang lain. Orang perorangan sama badan dari tadi. Kecuali si Erawati pengusaha-pengusaha. Ada yang lain? Yang dimaksud dengan kata-kata pengusahanya itu siapa di sini? Pemilik, Pak. Pemilik. Siapa lagi? Mada ini ya, pemilik. Siapa lagi? Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang bla 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 bla. Berarti pengusahanya siapa? Yang punya usaha siapa? Coba dibaca itu kelihatan semua. Yo. Saya tanya, saya Mada, habis ini kuliah apa, jam berapa paling dekat? Praktikum PPN BM, Pak, jam 13.30. Jam 13.30, enggak apa-apa. Yuk, lanjut. Usahanya, sebelum saya tanya usahanya punya siapa, ini sebenarnya usaha itu usaha apa sih di materi kedua pertemuan ini? Usaha dagang, atau usaha manufaktur, atau usaha jasa, atau usaha-usahaan? Ada yang mau jawab? Usaha di bidang jasa, Pak. Ya, siapa ini? Erawati, Pak. Erawati. Tulis enggak Erawati? Tulis ya. Erawati. Usahanya usaha bidang jasa. Itu jenisnya. Lalu pengusahanya siapa? Pengusahanya siapa? Kalau jenisnya usaha, sekarang pengusahanya siapa? Dari yang sudah kalian jawab semua tadi. Ada yang punya pendapat lain? Retribusi ki sing bayar sopo ke siapa? Ada yang mau jawab? Retribusi itu yang membayar siapa, yang dibayar siapa? Ada yang mau jawab? 90 loh nilainya. Pengusaha jasanya, Pak. Pengusaha jasanya. Yang bayar siapa ke siapa? Pengusaha jasanya ke pemerintah daerah. Pengusaha jasanya ke pemerintah daerah. Apa benar begitu? Yang lain mungkin ada pendapat lain? Ini loh adik-adik, sing tak blok ini waca. Sudah jelas, sekarang jawab. Sing bayar retribusi siapa, yang dibayar siapa? Saya undur ke belakang, wes. Sing melakukan jasa siapa? Yang punya usaha jasa siapa? Atau pengusahanya siapa?
Itu saya bold itu, masa nggak bisa baca? Halo? Orang pribadi atau badan, Pak? Itu yang saya bold, coba dibaca. Ada yang bisa baca nggak? Coba dibaca. Pemerintah daerah, Pak. Siapa ini? Herawati, Pak. Nah, iya, kelihatan ini loh. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan layanan yang menyebabkan barang fasilitas lainnya dinikmati oleh orang lain atau badan. Berarti yang pengusahanya siapa? Pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah. Berarti yang menikmati konsumennya siapa? Orang pribadi atau badan, Pak. Orang pribadi atau badan. Baca kayak gini sulitnya apa, adik-adik? Jangan nyari logika sendiri, orang sudah di sini sudah ada kok. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini usahanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan tarif harga jasanya, namanya apa? Ada yang tahu? Pemerintah daerah memberi harga pada usaha jasa mereka, namanya apa? Tarif itu? Ada yang tahu? Retribusi daerah. Retribusi daerah. Mada ini? Iya, Pak. Namanya retribusi daerah. Jadi kalau kita beli ke swasta, lek tuku Lombok, lek. Sorry, bukan Lombok. Lek mau cukur rambut, lek. Kan jasa itu kan. Dia nggak ngasih kamu gunting. Dia nggak ngasih kamu jongkat atau sisir. Tapi dia menggunakan jongkat, sisir, dan gunting itu untuk memangkas rambutmu. Itu jasa. Itu namanya harga atau ongkos. Tapi kalau yang melakukan itu pemerintah daerah yang nyukur rambutmu, itu namanya apa tadi? Bukan tarif tapi ongkos, tapi apa? Retribusi. Karena yang melakukan pemerintah daerah, ya contoh mudahnya begitu, cukur rambut. Tapi kenyataannya jenis jasa dari pemerintah daerah itu tidak ada cukur rambut, adanya adalah ya sesuai dengan peraturan daerah mereka. Kenapa kok beda-beda jenis jasanya? Ada yang bisa jawab? Kenapa tarif apa retribusi jasanya beda-beda tiap-tiap daerah? Karena tergantung potensi, Pak. Tergantung apa? Potensi yang dimiliki di daerah masing-masing. Sopo ini? Nurul, Pak. Betul. Ya, tergantung dengan potensi daerah masing-masing. Yang punya laut, dia mungkin ada retribusi pariwisata laut. Yang punya gunung, mungkin retribusi ada pariwisata gunung dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada gunung ya nggak bisa menerapkan usaha jasa yang berkaitan dengan gunung kan begitu. Itu contoh mudahnya seperti itu. Nah, berikutnya. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki dikuasai pemerintah daerah baik berupa barang bergerak. Ini kekayaan. Bedanya apa dengan jasa usaha? Contoh realnya kalau ini tadi cukur rambut, kalau ini apa? Kekayaan daerah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ini jasa mencukur rambut oleh pemerintah daerah, kalau ini apa? Guntingnya, adik-adik. Guntingnya atau sisirnya, ya. Kalau ini jasanya, kalau ini barangnya, kekayaannya yang bisa digunakan oleh pihak lain, orang pribadi maupun badan. Nah, itu dia. Nah, kalau ini tadi tarif ya, retribusi sebagai tarif, kalau ini sebagai sewa. Kekayaan daerah, ya. Terus kemudian ini penginapan di sini saya kebut saja ya. Penginapan di sini adalah penginapan yang dimiliki, dikelola. Ini kan kata-katanya sudah jelas sekali, sampai paling bawah itu ada kata-kata pasal sekian itu cukup jelas itu diharapkannya orang-orang ketika membaca undang-undang ini itu sudah jelas, nggak perlu penjelasan.
tinggal mau baca atau tidak, begitulah adik-adik. Mana tadi? Nah, penginapan itu penginapan yang dikelola oleh daerah, bukan dikelola oleh orang lain. Kalau oleh daerah sendiri, daerah punya motel atau losmen disewakan, itu tarifnya namanya tarif retribusi. Tapi kalau pengelolaan hotel atau losmen itu dikelola oleh swasta, orang selain pemerintah daerah, dia dikenakan apa? Ada yang tahu? Kalau penginapannya, hotelnya itu yang punya pemerintah daerah, dia dikenakan retribusi. Kalau hotelnya yang punya orang swasta, dikenakan apa? Ada yang tahu? 90. Pajak, Pak. Pajak apa? Pajak daerah. Pajak daerah itu termasuk pajak apa? Pajak daerah termasuk pajak apa? Pajak hotel, Pak. Ya, pajak hotel. Siapa ini? Hasna. Hasna Fida? Iya, Pak. Oke, terus berikutnya tempat rekreasi, olahraga, pelayanan tempat disediakan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dikelola, disembarangkan oleh pemerintah daerah, itu bayarnya retribusi. Ya, itu kenapa kok kita piknik di punyanya pemerintah itu lebih murah, karena bayarnya retribusi. Pirang ratus rupiah, pirang ribu rupiah, hanya seperti itu. Tapi kalau olahraga, rekreasi dan lain-lain ini diselenggarakan oleh swasta, bayarnya pajak apa? Ada yang tahu? Sebut nama. Pajak hiburan, Pak. Siapa ini? Reni, Pak. Reni Sopo. Reni Febriani, Pak. Pajak hiburan. Saya sudah tahu nama lengkap kamu. Oke, thank you. Benar Reni. Betul. Terus kemudian penjualan produksi daerah. Penjualan produksi daerah berarti produksinya milik daerah. Apa namanya? Hasil produksi usaha pemerintah daerah ini juga dikenakan retribusi. Kalau yang menjalankan produksi usaha bukan pemerintah daerah, berarti dia dikenakan apa? Penjualan hasil produksi usaha. Bukan pemerintah daerah, dia dikenakan apa? Ada yang tahu? Dor. Pajak banyak, Pak. Ya, betul, pajaknya banyak. Ada PPH, ada PPH berapa, ada karyawan ya, ada penghasilan pemilik dan lain sebagainya. Ya, kemungkinan pajak pusat ya. Oke, langsung saya skip. Di Maluku ini jenis dan golongan retribusi jasa, golongan besarnya itu ada 4 adik-adik. Yang saya ambil contoh Maluku, tidak harus sama dengan Jawa Tengah, tidak harus sama dengan Jakarta, bisa beda. Yang pertama pemakaian kekayaan, yang kedua retribusi tempat penginapan yang dikelola daerah, kekayaan punya daerah, tempat rekreasi olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah, semuanya oleh daerah. Penjualan produksi usaha daerah oleh daerah, dimiliki daerah, dikelola daerah, semuanya ini punya daerah. Ya, yang menikmati siapa? Yang menikmati adalah orang pribadi atau badan swasta, ya kan? Tidak harus swasta, BUMN juga bisa, ya. Pemerintah pusat bisa juga. Jadi penikmatnya itu bukan hanya masyarakat saja secara umum, tapi juga bahkan pemerintah di sisi yang lain, misalnya pemerintah pusat ada acara di daerah itu juga harus bayar retribusi dong, ya kan? Yang ngelola kan ini apa namanya anak-anak ya. Jadi kalau bapak ibunya piknik ya yang bayar gitu, keluarga bisnis kan gitu. Nah kemudian enggak ya, analoginya enggak seperti itu. Saya ralat yang sebelumnya.
Tapi prinsipnya ya, itu tadi bisa dipakai oleh orang pribadi atau badan baik swasta maupun negeri. Intinya seperti itu. Kemudian bisa dilihat itu ya pecahannya. Tadi ada 4 besar ya. 4 besar ini pecahannya adalah, mana sih? Oh, lama sekali. Nah ini adik-adik tarifnya. Yang tarif retribusi pertama pemakaian kekayaan daerah. Halo, suara saya apa bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Ya, 1 badan ini sewa gedung Bali Leosa, bahkan dia namanya aja detail adik-adik. Gedung wanita di Maluku. Kalau ini tarif retribusi gedung wanita yang ada di Batang misalnya ya beda. Ya, walaupun sama-sama ada gedung wanita. Jadi ini benar-benar penyebutan tarif spesifik dari kekayaan atau produk atau jasa dari daerah tersebut. Ini gedung wanita itu benar-benar ada di sana. Wujudnya seperti apa. Nah, ini ada tarifnya. Ya, sewa gedung, ruang Islamic Center ini ada di sana. Ruang aulanya segini, ruang VIP-nya begini. Tarifnya per hari, bukan per apa. Kalau pajak kan dikali berapa persen gitu. Kalau ini enggak. Ini tuh benar-benar murni seperti tarif harga gitu loh. Tarif harga, tapi yang menyelenggarakan itu pemerintah daerah, adik-adik. Lupa, ini kalau pengen saya rubah gimana? Ya nggak bisa. Yang menentukan siapa tadi? Jawab instan. Peraturan daerah, Pak. Siapa? Saili. Saili siapa? Saili Rohmah, Pak. Saili Rohmah. Kalau peraturan daerah yang Anda tangani yang menetapkan siapa, Saili? Di kasus Maluku ini yang menetapkan siapa? Cinta tanda tangan? Gubernur. Siapa ini? Gubernur Maluku. Yang pertama siapa tadi? Nurul, Pak. Nurul. Ya, Gubernur Maluku. Seperti ini, tarifnya ini seperti itu ya. Sudah ditentukan. Nanti kalau ada perubahan, piye cara nih? Gimana caranya merubah itu? Ada yang mau jawab? Salah enggak apa-apa, benar-benar salah enggak apa-apa. Kalau tarif ini pengen dirubah itu, kira-kira prosedur pengubahannya gimana? Ada yang tahu? Kita sebagai Akan diadakan rapat dengan DPRD juga, Pak. Terus kemudian membahas apa? Untuk membahas perubahan-perubahan, Pak. Biasanya perubahan-perubahannya karena apa? Menurutmu karena apa? Nek ono usaha regone diundake, harganya dinaikkan. Itu biasanya karena apa? Karena melihat potensinya seperti bertambah, Pak. Ya, satu potensinya karena bertambah. Ini siapa ini? Perawati, Pak. Perawati. Potensinya bertambah boleh. Hal lain sing menyebabkan gaji naik, harga-harga pada naik itu karena apa? Karena ada apa, Perawati? Atau yang lain? Fasilitasnya, Pak, ditambah. Fasilitasnya ditambah, ini siapa, Mada? Iya, Pak. Ya, yang lain apalagi sing biasanya gaji-gaji minta dinaikkan, harga-harga pada naik, mes cedak butuh dan lain sebagainya, itu kenapa pada naik? Dor, ayo, gampang itu, harga-harga pada naik. Kalian sudah semester berapa? Semester 11. Masa enggak tahu kata-kata harga-harga pada naik? Harga-harga pada naik itu pengertian dari apa, adik-adik? Permintaan, Pak. Permintaan naik, boleh juga itu, tapi bukan itu jawaban yang saya mau. Ini adiat ya. Iya, Pak. Nah, bukan itu yang saya mau. Tapi permintaan bisa mempengaruhi harga, betul. Tapi harga-harga pada naik itu pengertian dari apa? Ketika hampir seluruh harga serentak naik bersama. Karena suatu alasan, entah karena nilai tukar uang berubah, entah karena permintaannya pada naik, apa itu? Biasanya inflasi. Siapa ini? Yang Nurul, Pak. Nurul.
inflasi adik-adik, seorang yang kena inflasi ya, itu biasanya kan ini apa namanya langsung diikuti dengan harga-harga yang naik yang lain juga termasuk yang dialami oleh usahanya pemerintah. Nggak mau dong yang lainnya pada naik, pemerintah daerahnya wah kita mah low profile, Pak kita tetap harganya tetap merakyat begitu kan. Sementara biaya-biaya untuk perawatan jasa usaha kekayaan itu semuanya naik, maka juga dinaikkan. Meskipun adik-adik jasa yang dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah itu tidak profit oriented, maka mereka menaikkannya pun tetap saja kecil jumlahnya. Andaikan ini 80 naik jadi 85, kalau perusahaan swasta itu 80 naiknya sudah 120. Kenapa? Ya karena tujuan dari perusahaan dengan pemerintah daerah itu beda. Kalau pemerintah daerah tuh tugasnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau swasta, dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, caranya dengan nge-push kualitas, sehingga meningkatkan daya saing. Jadi kalau misalnya kok pelayanan yang ada di non swasta, kok pelayanan rada ala kadarnya itu wajar, karena mereka nggak mengejar keuntungan dan sehingga mereka tidak punya insentif atau bonus lebih untuk para karyawannya dalam mendorong kualitas yang lebih baik. Itu secara moderat pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau orang-orang itu memang menjadi PNS atau menjadi pegawai pemerintah itu karena panggilan jiwa, walaupun dia nggak ada insentif atau nggak ada bonusnya, mereka tetap saja akan memberikan kualitas kerja yang terbaik untuk masyarakat. Karena apa? Bonus dan insentif bulanannya kinerja itu sudah including termasuk dalam gaji mereka, dalam tunjangan mereka dan lain-lain itu, sehingga mereka tidak butuh dicambuk untuk memberikan kepuasan yang tertinggi untuk masyarakat luas gitu ya. Nah ini contoh yang tadi apa tarif pemakaian kekayaan daerah dulu. Jadi ada sewa auditorium, karena di ini objeknya adalah auditoriumnya. Kamar VIP adalah kamar VIP-nya. Bukan berwujud kata kerja, jasa, tapi kata benda. Karena apa? Dia wujudnya ini barang kan. Asrama itu kan benda ya. Kelas itu benda ruangan. Kamar VIP ya ruangan. Laptop ini juga kekayaan, ya kan? Karena bentuk, kalau kalian melihat di neraca atau laporan posisi ya, itu adalah yang dimaksud dengan kekayaan pemerintah daerah itu kalau di neraca namanya apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, tak skip saja. Yang dimaksud adalah aset lancar dan aset tidak lancar atau tetap ya, termasuk kendaraan ya, mesin, seperti itu. Nah, ini juga sewa rumah dinas, ini kan juga wujudnya benda, kekayaan begitu ya. Tarifnya sudah ada semua. Nah, kemudian mana sih ini panjang sekali. Wah, kaya sekali rupanya ya, daerah Maluku ya. Nah, ini yang kedua, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Yang dimaksud hotel atau penginapan lain dikuasai, dikelola oleh pemerintah daerah. Harganya berapa? Yang AC segini, yang non AC begini. Kalau di swasta ya pasti lebih, ya nggak tahu ya, sesuai ini ya, sesuai fasilitasnya masing-masing. Tapi apa namanya? Kalau yang swasta tadi bayarnya bukan ke retribusi ini, tapi ke pajak daerah yang jenis pajak hotel. Itu hanya seperti ini saja untuk yang penginapan ya, daerah Maluku. Nanti bisa jadi di Jakarta beda, di Semarang beda. Kemudian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sport hall, ada bangunan namanya sport hall, dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Kekayaannya pemerintah. Tapi yang dijual itu sarana olahraganya, bukan sport hall-nya. Sehingga semacam saya punya kekayaan sarana olahraga sport hall, tapi saya sewakan ke orang-orang gitu loh. Nah, harganya segini. Saya menjualnya per harinya 2 juta. Itu kalau menurut bahasa kekanakannya ya, saya menyewakannya seharga 2 juta. Tapi kalau secara bahasa undang-undang, harga retribusi atau tarif retribusi untuk sport hall Provinsi Maluku adalah 2 juta per hari.
Begitu. Sama pun ini lapangan bulu tangkis, dia pemerintah Maluku itu memiliki, menguasai tanah dan bangunan dan apa yang berdiri di atas tanah itu atas nama mereka, namanya lapangan bulu tangkis, tapi bukan dijual, tapi yang disewakan atau yang dijual adalah tarif untuk berolahraga bulu tangkis ya. Kalau siang hari tarifnya harganya mereka segini, kalau malam seperti itu dan seterusnya.